Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujahidin at-tahirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap para asatiz, para hujat, para tokoh masyarakat yang kita muliakan, baik bapak maupun ibu, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniakan kita sehat wal afiat, taat beribadah kepada Allah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu keturunan kita mudah-mudahan menjadi anak cucu yang salih dan salihah, yang senantiasa berkenan mendoakan kita baik di saat kita masih hidup, apalagi kalau nanti kita sudah meninggal dunia. Kemudian kita doakan bila ada yang sakit di antara kita, keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara kita semuanya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan, sehat wal afiat, dapat beraktivitas dalam amal-amal soleh sehingga senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sudah meninggal dunia dari keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah kita yang tadinya aktif memakmurkan Masjid Jamik Harapan Jaya ini, kita doakan dari Masjid Jamik ini, semoga mereka semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, kubur mereka dijadikan raudhatam mir riyadil jannah. Kelak kalau kita menyusul mereka, mudah-mudahan kita susul mereka dengan meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Pasti kita ini semua akan menyusul, entah cepat entah lambat, entah masih lama atau sudah dekat. Yang pasti orang-orang yang ingin kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah harus selalu mempersiapkan diri, jangan lalai. Demikian juga kepada saudara-saudara kita yang tahun ini mendapat kesempatan kemampuan melaksanakan ibadah haji ke Makkatul Mukarramah. Mudah-mudahan mereka semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat, dapat melaksanakan rukun wajib dan sunnah-sunnah haji sehingga meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pada tahun-tahun yang akan datang kita semuanya ini diberi Allah kesempatan untuk dapat menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kepada surah Al-Ghasyiyah, hari pembalasan. Lanjutan dari yang sebelumnya, kita mulai dari ayat 13 sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah
wa namariku masfufah wa jarabiyyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal aradi kaifa sutihat fadzakir innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafara fayu'adzibuhullahul azabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Ayat 26 terakhir. Setelah Allah menceritakan, mengawali ayat ini, surah ini dengan menanyakan, tahukah kalian yang namanya hari pembalasan, hari kiamat itu? Kemudian dikisahkan bahwa pada hari itu nanti ada wajah-wajah yang muram durjana, tertunduk lesu, hina dina. Kemudian digambarkanlah tentang bagaimana sangat mengerikannya orang-orang yang menjadi ahli neraka. Dikisahkan bagaimana makanan-makanan dan minuman mereka yang sangat menyiksa. Makanannya dari pohon yang berduri, kalau dimakan bibir semua berantakan, berdarah-darah, usus juga pada copot, tapi terpaksa dimakan, namanya siksaan. Kalau yang namanya deskripsi tentang neraka yang digambarkan itu tidak membuat orang juga takut dengan neraka, udah ndak bisa lagi, mau diapain lagi tuh, tinggal diceburin aja nanti baru itu. Jadi ini yang disebut namanya janji dan ancaman. Ada janji Allah, ada ancaman Allah. Ancamannya adalah orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat dosa, gemar melakukan kefasikan, neraka yang sudah disiapkan. Seperti apa neraka itu? Maka Allah berikan gambarannya, Allah deskripsikan. Kemudian setelah itu baru Allah ceritakan tentang yang namanya bahwa pada hari itu nanti, hari kiamat itu, ada juga wajah yang berseri-seri, wajah yang sumringah, wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Orang yang merasa rodiyah, puas dengan usahanya. Pak, ibu bikin satu di rumah, misalkan bangun taman. Sebelumnya diprogram, dibuat gambarnya gini-gini, direncanakan. Setelah selesai, udah jadi seperti yang tadi direncanakan. Aduh, harusnya yang ini kayak gini nih. Harusnya senang dia, udah jadi, tapi belum rodiyah, belum puas. Kenapa belum puas? Aduh, harusnya ini gini, harusnya ini agak tinggian, yang ini agak rendah tuh. Padahal dia yang rencanakan sendiri. Dia senang, tapi belum puas. Tapi orang-orang yang di surga nanti, dia itu bukan cuma senang, puas. Jadi tidak ada lagi rasanya harusnya gini, nggak ada. Itu maknanya itu. Makanya alangkah bahagianya orang yang masuk surga itu. Kan kita sering bikin sesuatu tuh.
Kalau yang suka nulis ngarang, setelah dia karang, aduh harusnya di bab ini harus kayak begini. Ah udahlah nanti untuk edisi revisi aja. Senang dia karyanya udah jadi, tapi rasa puas belum. Tapi orang yang masuk ke dalam surga itu nanti, mereka itu lisa iha radiyah. Lisa, mereka senang karena hasil amalnya itu. Jadi sholat kita yang di dunia ini, taklim kita yang di dunia ini, silaturahim yang kita bangun di dunia ini, kita malah nggak nyangka buahnya, hasilnya seperti itu, sehingga benar-benar puas luar biasa. Maka dijaga nih amal-amal kita ini agar jangan terkontaminasi dengan yang namanya dosa dan kemaksiatan. Karena kadang-kadang udah bagus amalnya tapi rusak. Rusak karena apa? Rusak karena ketidakikhlasan. Banyak orang Pak yang udah berbuat bagus-bagus tetapi kadang-kadang rusak. Saya sering sampaikan tuh, seorang suami istri pergi kondangan, ada undangan dari sahabatnya. Saya sering kasih gambaran tuh, Pak, jam 10 pagi ini kita ke undangan loh Pak. Itu teman Bapak dari muda tuh. Udah 30 tahun, mungkin hampir 40 tahun Bapak bersahabat dengan dia. Ini dia sekarang menikahkan anaknya, jangan kita telat, malu Pak. Iya Bu, siap-siaplah. Jam 8:30 udah rapi. Jam 9 keluarkan mobil, duduk istri di samping, suami pun nyetir, jalan. Di jalan si istri kembali nanya, berapa kita kasih amplopnya Pak? Ya udah Mak, berapa aja kan yang penting ikhlas. Kalau 700 gimana Pak? Ya udah nggak apa-apa. Kebanyakan nggak sih? Nanya. Iya nggak apa-apa, terserah aja, mama aja ngatur, ibu aja ngatur berapa. 500 saja Pak ya? Iya udah. 500 Pak ya? Iya. Udah nyampe di tempat, kemudian salaman, berbagi senyum, berucap selamat, mendoakan pengantinnya, kemudian turun makan. Habis makan kan udah bagus tuh, memenuhi undangan itu hakul muslim alal muslim. Bersilaturahim, mendoakan memang sunnah Nabi, mendoakan pengantin. Selesai, bagus semua itu. Itu amal-amal tadi bagus, indah. Turun makan, habis makan si istri, ayo pulang Pak, ntar lagi Mak. Udah pulang. Di mobil, kalau tahu begitu 200 saja. Kenapa? Hidangannya nggak ada yang enak, rendangnya udah ini. Kita kan ke sana Mak, mau silaturahim, mau mendoakan, bukan mau makan. Kalau kita mau makan kan kita mampir aja di restoran tadi. Hilang tuh. Sering amal kita itu di awal indah, di awalnya bagus, tertata rapi, di ujungnya dirusak oleh godaan syaitan. Di ujungnya. Maka jangan sampai agar nanti amal kita itu lisa'iha radiyah, membuat kita bahagia, membuat kita puas senang. Jaga amal-amal kita ini. Mohon maaf, termasuk kita yang menjadi pejuang-pejuang, pemakmur-pemakmur, aktivis masjid. Udah banyak amal-amal kita yang indah-indah Pak, tapi godaan setan itu luar biasa. Bagaimana biar runtuh amal-amal kita, sehingga keharmonisan, persahabatan, sujud kita yang bareng-bareng itu kadang-kadang bisa menjadi perselisihan. Bukan karena sholatnya, bukan karena masjidnya, tapi karena kadang-kadang hati kita dikotori. Makanya ini dijaga Pak, dijaga betul. Karena iblis itu udah janji nggak bakalan rela kita ini dibiarkan itu amal-amalnya bagus. Karena yang
Yang ditakuti iblis cuma satu, Pak. Pintar iblis nggak takut. Rajin iblis nggak takut. Kaya, banyak infak, banyak sodakonya, iblis nggak takut. Yang ditakuti iblis dari kita ini cuma satu, ikhlas. Itu aja. Biarin aja dia mau infak berapa, kita ntar juga saya bikin selesai itu infaknya. Biarin aja sujudnya kayak apa, ntar beres tuh. Khalisun, orang-orang yang ikhlas itu yang ditakuti iblis. Ini ngeri, Pak. Makanya ibadah-ibadah kita ini kita jaga, hindarkan. Kalau ada hal-hal yang akan membuat terkontaminasi, dihindari aja, dihindari. Fi jannatin aliyah, mereka yang memang sudah mantap dalam ibadah-ibadahnya itu tadi, kemudian dia dikembalikan ke sana dalam keadaan puas, mereka berada dalam surga yang tinggi. Tinggi itu maksudnya adalah megah, hebat, tidak ada yang bisa nandingi. Bukan tinggi dalam artian gedungnya tinggi atau apa, bukan sekedar itu, tetapi megah luar biasa, tinggi derajatnya. La tasma'u fiha lagiya, di sana mereka tidak mendengar perkataan-perkataan yang tidak berguna. Maka di dunia ini juga mulailah kita latihan. Mulai latihan, jangan dengerin, jangan omongin yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena memang ciri penghuni surga itu nanti mereka di sana nggak dengar. Makanya nggak ngomong juga, nggak cocok jadi penghuni surga. Kalau di dunia ngomongnya ngomong yang nggak, kadang-kadang bukan cuma tidak bermanfaat, malah bikin mudarat. Bukan tidak hanya bermanfaat, udah nggak bermanfaat aja udah nggak boleh, apalagi bikin mudarat. Silakan kita berdiskusi, silakan kita berbincang-bincang, bermusyawarah, apapun namanya, tetapi ingat agar itu bermanfaat di hadapan Allah, bukan bermanfaat menurut nafsu kita, bermanfaat nanti di hadapan Allah. Karena nggak lama lagi ini kita ini, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, ini kan sebenarnya kalau cerita surga neraka dan balasannya itu kan bicaranya itu satu hal, artinya adalah tentang kematian. Karena tidak ada itu, Pak. Ini pintu gerbangnya surga neraka kiamat itu adalah kematian. Saya punya anak, menikah, sebentar lagi punya cucu, belum tentu. Belum tentu orang yang anaknya sudah menikah, orang yang sudah punya mantu bakal segera punya cucu. Bisa cepat, bisa lambat, bahkan bisa lama. Berapa banyak orang menikah belum dikaruniakan Allah keturunan. Begitu juga berbisnis, saya buka yang namanya bisnis ini akan beruntung nih dari segi hitung-hitungannya, tapi itu belum pasti. Tapi semua yang hidup pasti mati, itu dan tidak ada yang nawar, Pak. Mau sholat, mau nggak sholat, mau Islam, mau nggak Islam, mau apapun dia, mati itu yakin, semua orang pasti mati. Kullu nafsin ja'iqatul maut. Itu nggak perlu didiskusikan, nggak perlu ya insya Allah mati ini, enggak, mati pasti tuh. Nah, udah mati tuh. Iya. Jadi karena kita ini bakal mati, maka persiapan untuk itu. Di sana bagaimana orang kalau udah meninggal dunia, yaitu tadi di hari pembalasan nanti itu akan ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Di surganya itu la tasma'u, mereka tidak mendengar, di pihak di dalamnya lagiyah, perkataan-perkataan yang nggak berguna. Maka dari sekarang berlatih kita, latihan, jangan dengerin yang nggak berguna. Karena ada omongan-omongan gibah, omongan-omongan hasad, omongan-omongan iri, omongan-omongan dengki, jangan didengerin.
itu bukan cuma tidak berguna tapi merusak. Loh. Kok Bapak enggak? Saya kan calon penghuni surga, masa dengerin yang begituan? Karena nggak cocok nanti kuping-kuping yang demen dengerin yang ngerumpi-ngerumpi tuh, itu nggak cocok menjadi penghuni surga. Iya, nggak cocok. Atau yang ngomongin orang mulu kemana-mana. Tuh, itu bibir yang begitu nggak cocok tinggal di surga. Kan nggak lucu, masa bibirnya di neraka orangnya di surga. Tuh. Jadi gitu. Silakan berdiskusi, silakan kita musyawarah, silakan kita apa saja berbincang-bincang, tetapi jaga agar apa yang kita perbincangkan, apa yang kita omongkan itu bermanfaat untuk akhirat kita. Orang-orang tua dulu bilang begini, olah dulu di sini, di otak kita yang mau kita bicarakan. Olah, karena di otak itu benar salah, logika-logikanya akan muncul. Setelah itu turunkan ke bawah, ke dalam hati. Bukan cuma sekedar benar, bukan cuma sekedar salah, tetapi juga rasa. Bagaimana cara nyampeinnya? Setelah diolah di sini, barulah ucapkan. Kalau dari sini langsung, itu nanti yang muncul cuma perasaan-perasaan, tidak logis. Tapi olah dulu di sini, olah di otak kita, kata orang-orang tua, baru turunkan ke bawah, jangan langsung keluarkan. Kalau langsung dikeluarkan itu cuma bicara benar salah. Lama-lama jadi ego. Olah di sini udah benar, udah ini, turunkan ke bawah. Bagaimana? Agar kira-kira nanti yang benar itu pun kalau disampaikan tidak merusak suasana. Memang nggak mudah, Pak. Nggak mudah itu. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah, jangan membicarakan, jangan mendengarkan hal-hal yang tak bermanfaat. Kalau bermanfaat, berguna, mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada ketaatan, mengingatkan kita kepada kebaikan. Makanya salah satu yang disuruh dengar adalah Al-Quran. Apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu, dengerin, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat itu. Jadi yang bagus dibicarakan itu Quran. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fiha ainun jariyah, di sana ada mata air yang mengalir, gambaran keindahan surga. Di mana-mana yang namanya tempat-tempat megah disiapkan, ada air mancurnya, dibikin kolam-kolam ikannya indah. Jadi surga digambarkan juga fiha ainun jariyah. Di sana ada mata air, tapi tidak ada di sana air mata. Air mata kan kesedihan. Di surga nggak ada sedih-sedihnya, Bu. Kalau di dunia kadang-kadang ada mata air mata pun mengalir. Iya, rumahnya megah, air mancurnya bagus, tamannya indah, tetapi hati orang yang di dalamnya terluka. Siapa yang melukai hati orang yang tinggal di rumah yang megah itu? Bukan tetangganya, bukan orang lain, kadang-kadang adalah orang yang dia cintai. Berapa banyak istri bercucuran air mata di rumah yang megah, yang membuat dia bercucuran air mata adalah suaminya sendiri. Kadang-kadang anaknya sendiri, kadang-kadang mantunya sendiri. Tuh, gara-gara apa itu? Omongan dan perbuatan. Tega dia ngomong gitu sama saya, maka jangan mengatakan yang tak berguna tadi. Omongan itu, makanan walaupun nggak begitu enak, Bu, singkong rebus saja, tapi kalau ngomongnya enak, berjam-jam bisa ngobrol kita, tapi ngomongnya enak. Datang ke rumah orang, sopanya mahal, empuk, lembut, duduk di situ rasanya enak banget. Tapi kalau omongan yang punya rumah itu tidak enak, yakinlah nggak bakal bisa betah duduk di atas sopanya.
Sebentar saja pulang aja pulang. Bukan sopanya yang nggak enak, omongannya tadi melukai hati. Tuh. Walaupun tikar pandan yang sudah robek duduk di situ, tetapi omongan yang punya rumahnya enak, bisa kita betah berlama-lama. Makanya lihat tuh, kadang-kadang bapak-bapak di rumahnya ada sofa yang bagus, duduk di balik yang udah bambunya udah agak-agak ini. Kadang-kadang kejepit, nggak pulang juga, terus aja ngobrol. Kenapa? Enak obrolannya. Iya, padahal cuman balai bambu yang udah ini. Tapi kadang-kadang bisa berjam-jam situ. Kenapa? Nyaman. Ada nggak nyaman dia di rumahnya? Bininya ngomel mulu, omongan. Iya, sampai yang dibilang sama Dasat Latif itu, saking ibu istrinya itu ngomel mulu, ngomong mulu kan. Akhirnya dia nggak betah, setelah bertahun-tahun nikah itu ngomel mulu. Akhirnya dibawanya ke pinggir sumur, mau dihadiahi cincin. Setelah udah dekat dengan bibir sumur itu, dikasih cincinnya, dijorokin masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, lega dia, lega. Akhirnya dia duduk nyender, udah nggak ada yang ngomel-ngomel. Belum berapa lama, dia baru sekitar 1 jam dia merasa lega. Tiba-tiba jin penghuni 200 tahun jin ada dalam sumur tua itu keluar lompat. Siapa kamu? Katanya. Saya jin. Kenapa kamu keluar? Ada perempuan ngomel mulu katanya. Kamu baru 1 jam diomelin udah keluar katanya. Saya bertahun-tahun. Makanya omongan-omongan ini sering merusak suasana. Iya, itu tuh tadi. Hati-hati bahasa ini. Seindah apapun tempat, kalau omongannya nggak enak kok. Nggak enak. Fiha sururum marfu'ah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Tapi tadi semua diawali dari omongan. Ungkapan-ungkapan. Ada dipan-dipan yang ditinggikan, ada tempat-tempat untuk bersantai yang menyenangkan, begitu indahnya surga itu. Wabum maudu'ah, di sana gelas ada tersedia dekat-dekat. Ketika dia mau minum, gelas itu yang mendekatinya. Kalau dia mau duduk, tempat duduknya itu kalau agak tinggi, dia jadi menurunkan. Kalau kurang tinggi, dia naik sendiri. Pokoknya luar biasa. Begitu indahnya surga itu digambarkan oleh Allah. Kalau orang juga belum tergiur untuk menuju ke sana, tidak ada lagi cara untuk membuat dia suka itu. Ini yang ngomong sudah Allah yang menyampaikan berita keindahannya. Wanamariku maspupah, ada bantal-bantal sandaran yang tersusun rapi. Ini sebenarnya Rasul bilang baiti jannati, rumahku laksana surga. Perabotan-perabotan di rumah Rasul itu tidak ada yang megah-megah, nggak ada yang mewah-mewah. Tapi kenapa surga? Di dalam rumah Rasul itu omongan selalu enak. Makanan gak enak-enak, kadang-kadang gak ada malah. Rasul kadang-kadang pulang sholat subuh, dia tanya istrinya, apa yang kita bisa makan hari ini? Tidak ada. Tapi dia bisa bilang baiti jannati. Jadi bukan sebenarnya soal fasilitas ini, tetapi hati orang-orang, sikap karakter orang-orang yang menjadi penghuni surga itu memang bikin nyaman. Maka sebagai calon-calon penghuni surga dari sekarang latihanlah. Latihan menyamankan diri dan menyamankan orang-orang baik. Kalau orang nggak baik nggak usah dibikin nyaman. Diemin aja, tapi jangan juga dibuat dia ini. Diemin aja. Karena kalau kita buka malah bikin susah. Nanti kita yang berasa kayak di neraka. Makanya lebih pilih diam, menghindar. Afala yanjuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
Setelah Allah memberikan gambaran tentang neraka dan surga, lantas Allah menyuruh kita, menyuruh Rasulullah, menyuruh seluruh umat yang beriman agar memperhatikan kebesaran Allah. Unta di sini cuma bagian yang harus diperhatikan. Artinya kebesaran Allah yang mampu menciptakan makhluk-makhluknya. Tentu karena ini ayat turunnya di Arab, di sana adalah hewan yang saat itu dianggap paling hebat adalah unta, maka disuruh itu. Kalau turunnya mungkin di Bekasi, nggak dibilang onta, nggak ada ontanya, ya kan? Tentu mungkin apa waktu itu ini, dan tidak dibilang kenapa nggak diperhatikan bagaimana pesawat terbang, nggak, waktu itu nggak ada. Karena memang unta ini adalah satu hewan yang diciptakan Allah punya kemampuan luar biasa. Dia seminggu, menurut orang-orang, saya sendiri tidak pernah tahu, tidak pernah meneliti, tapi informasi yang kita dengar itu yang namanya onta seminggu tidak makan nggak minum tetap bisa hidup, asal dia sudah menyimpan cadangan makanan di apa namanya itu, punuknya itu, di punuknya. Burung ayam punya tembolok, tapi kemampuan menyimpannya cuman semalaman. Sore kita pegang menjelang maghrib, tembolok ayam itu udah penuh. Subuh kita pegang udah kempes. Tapi kalau yang namanya unta itu berjalan di atas gurun pasir yang sedemikian rupa panasnya, kakinya itu kuat. Kakinya kuat. Jadi artinya kehebat itu saja, unta saja hebat, apalagi yang menciptakan. Jadi pikirkan kebesarannya. Apala yanjuruna ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana Allah menciptakan onta. Berapa umur onta itu? Ya, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Manusia berapa umurnya? 80 tahun, 90 tahun. Kalau sekarang ini rata-rata sampai 65 lah yang masih agak gagah. Kalau udah 65 ke sono udah mulai agak nurun kemampuannya. Iya, kemampuannya. Lah itu Toyota itu dari besi. Mobil-mobil Toyota itu dari besi bikinnya. Besi, disusun bagus, yang bagus-bagus. Kalau udah 20 tahun agak-agak batuk-batuk juga itu. Itu baru 20 tahun, apalagi kita. Ciptaan Allah berupa manusia ini keren banget. Disuruh memperhatikan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, kemudian pikirkan juga bagaimana langit ditinggikan. Nanti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan disuruh manusia terus mikir, maka muncullah pengetahuan tentang alam langit, tata surya. Berkembanglah ilmu pengetahuan tentang yang namanya Mars, yang namanya Jupiter, yang namanya benda-benda langit lainnya. Dan itu nanti akan menghasilkan manfaat yang luar biasa bagi manusia. Tapi Allah suruh, bukan cuma dilihat doang. Model-model kita cuma begini doang, perhatikan gini. Tapi orang-orang yang diberi kadar ilmu lebih tidak cuma begitu. Masing-masing Allah akan berikan takaran ilmunya, sehingga cara pandangnya pun kalau digabungkan semua akan semakin bagus. Ada yang model-model kita kadang-kadang kalau datang ke pinggir pantai, ya main pasir, mandi. Tapi orang-orang yang punya pandangan bisnis enggak. Dia mandinya malah entar dulu. Dia ini kalau bangunnya di sini, vilanya, resortnya begini, ini
bikin hotelnya di sini, restorannya di sini, dia itu langsung yang ada di otaknya. Kan beda Pak, sama-sama ke pantai tapi cara pandangnya beda. Ini tadabbur namanya, tadabbur alam kalau kata Pak Aan dulu. Begitu juga dengan tadabbur Al-Quran. Perhatikan hewan. Ketika yang datang memperhatikan hewan itu orang Indonesia, onta, pergi umroh, pergi haji, apa yang paling duluan dilakukan? Naik onta foto. Indonesia pergi di sono ada peternakan onta. Apa yang dilakukan orang Indonesia rata-rata kalau pergi ketemu onta, ketemu di dalam pelaksanaan haji atau umroh, itulah nomor satu selfie. Naik minta dipoto dari sono tuh. Tentu kalau yang datang melihat itu adalah orang yang ahli dokter hewan, mungkin dia soal foto entar aja, dia pingin hal yang lain. Kalau yang mau lihat itu mungkin dari orang yang suka menyajikan makanan sehat, maka dia akan lihat apa nutrisi yang terkandung dalam daging onta itu. Udah begitu semuanya. Masing-masing Allah berikan kelebihan. Tapi Allah suruh perhatikan, suruh lihat, apala tafakkarun, apala takilun, apala tubsirun. Pikirkan, jadikan itu semua ilmu. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Ini juga masing-masing. Gunung macam-macam. Ada gunung yang aktif, gunung Merapi, ada gunung enggak. Dan hasil-hasil yang dikeluarkan, apa yang cocok di situ tergantung ilmu. Ada yang cuma datang bawa sinsor ngerusak hutan. Ada yang datang sono bawa senapan ke gunung, ke hutan, nyari berburu. Ada yang datang ke sono nyari daun-daunan yang bisa jadi obat. Tapi itu semua kebesaran Allah. Allah ciptakan demikian. Silahkan kalian kelola asal untuk kebaikan. Tapi kalau tidak, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi bencana di darat dan di laut akibat ulah manusia. Kalau salah dia bertindak dari setelah memperhatikan tindakannya salah, maka yang muncul bencana. Tapi kalau tindakannya adalah tindakan yang bagus setelah dia perhatikan, maka yang akan muncul manfaat-manfaat besar. Tuh, hadirin. Jadi Allah suruh kita ini memang perhatikan. Kalau kita perkecil, Allah menyuruh kita perhatikan pergaulan kita. Kan tadi interaksi dengan hewan, interaksi dengan alam, interaksi dengan gunung, interaksi sesama kita manusia juga. Apa kira-kira kebaikan, kemuliaan yang akan muncul dengan interaksi ini? Bukan yang muncul malah kemudaratan, kehancuran, perselisihan, pertengkaran. Tidak ada manfaat. Ini diperhatikan. Sehingga kehidupan itu kan khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasul. Manusia yang baik itu adalah manusia yang ada manfaatnya. Bermanfaat, bukan yang bikin mudarat. Perhatikan unta, perhatikan langit, perhatikan gunung, wa ilal ardi kaifa sutihat. Perhatikan bumi, bagaimana ini bumi dihamparkan, dihidangkan. Ini bumi mau diapain? Kalau diolah benar akan menjadi kemanfaatan besar. Tapi kalau salah olah, bisa akan memunculkan mudarat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, nih begini gambaran neraka, begini gambaran surga, mikirlah. Tuh, kira-kira gitu. Mikirlah kamu. Saya ini, kata Rasul, fadzakir innama anta mudzakir. Maka beri peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanya memberi peringatan. Memberi peringatan, ngingatin. Bapak Ibu,
Manusia ini modelnya nih, kita manusia ini modelnya ada yang paling rendah namanya kelompok gofilin. Kelompok gofilin apa ini? Kelompok orang-orang manusia-manusia yang lalai. Lalai, lupa diri, lupa daratan, lupa lautan, lupa kehidupan ini cuma sebentar. Ada banyak manusia yang seperti ini. Namanya kelompok gofilin. Kelompok berikutnya yang insya Allah ini agak bagus. Kalau ini udah nyaris nggak ada bagusnya ini. Yang kedua adalah kelompok zakirin, orang-orang yang mengingat. Zikrullah, ingat sama Allah. Yang ingat ini modelnya juga macam-macam. Ada ingatnya kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Banyakan mana ngingat sama banyakan lupa. Kadang-kadang kita ingat banget kalau lagi susah, kalau lagi sakit, ya Allah, ya sampai miring-miring kita kalau lagi sakit. Tapi kalau lagi enak, suasana, semuanya nyaman, duit ada, badan sehat, keluarga juga semuanya sumringah, senyum-senyum, bahagia. Kadang-kadang lupa. Nih, makanya disebutkan di Quran banyak mengingat Allah. Disuruh banyak. Baru berikutnya adalah kelompok orang-orang yang namanya muqarrabin, yang mendekatkan diri. Karena dia udah ingat dia ini Allah, ini maha kuasa, maha besar segala macam. Dia dekatkan dirinya kepada Allah. Dia PDKT dah. Karena ini Rob saya, ini ilah saya, ini tempat saya beribadah, ini tujuan hidup saya, ridhonya, rahmatnya, berkahnya, ampunannya yang mau saya raih. Ini harus dideketin nih. Dideketin nih. Setelah dideketin, insya Allah nanti makrifatullah, kenal. Dekat aja nggak mau, ingat enggak, dekat enggak mau, pingin kenal. Dari mana? Makrifatullah, kenali Allah. Puncaknya nanti mahabbah ilallah, cinta sama Allah. Kalau udah pencinta Allah, udah nyaman lah, udah ada nggak ada bagi dia sama aja, dipuji atau dimaki bagi dia sama saja, yang penting Allah cinta. Sehat dan sakit bagi dia biasa saja, yang penting Allah cinta. Kalau kita lihat level-level ini, di level manakah kita? Roman-romannya kita di level ini, mengingat Allah. Tapi kadang-kadang sering lupa, sering kita lalai. Usahakanlah meningkat kepada yang namanya muqarrabin, mendekatkan diri. Syukur-syukur nanti sampai makrifatullah. Sehingga kalau udah dekat, kenal. Kalau udah dekat, kenal, itu udah tahu. Kadang-kadang gak usah ngomong juga udah gak minta dikasih. Kenapa? Dekat, udah kenal. Apalagi udah cinta. Ibu dulu waktu lagi demen-demennya sama bapak tuh masih remaja, jangan kata dia senyum, jangan kata ibu senyum kepada dia, ibu cubit pinggangnya, nyengir. Kenapa? Padahal itu cubitan sakit, tepukan sakit, tapi dia nyengir karena dia tahu itu cubitan cinta. Jangan-jangan kita ini belum tahu kalau Allah mencubit kita itu karena cinta. Jangan-jangan kita belum tahu, jangan-jangan tepukan Allah itu karena cinta.
Pernah kita dikisahkan seekor burung yang selalu bertasbih, selalu menyebut asma Allah, memuji Allah. Tiba-tiba itu burung diam, tidak mau lagi bertasbih, sampai malaikat pun bingung, rindu dengar tasbihnya burung itu. Lantas para malaikat bertanya, ya Allah, kenapa burung itu sekarang enggak menyebut, bertasbih, mensucikan, mengagungkan asmamu? Kami rindu mendengarnya. Tunggulah beberapa waktu lagi, kalian akan tahu kenapa itu burung. Kemudian malaikat diperintahkan untuk bertanya kepada burung, hai burung, bukankah setiap hari pagi, siang, sampai sore, bahkan sampai menjelang tidurmu, kau selalu memuji Tuhanmu, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa sekarang kau terdiam? Berhari-hari, bertahun-tahun saya selalu mengagungkan Tuhan saya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sejak tadi malam saya mulai berhenti. Kenapa? Saya nggak punya apa-apa dalam hidup ini selain satu sangkar kecil tempat saya berlindung. Itu pun runtuh habis, berantakan. Allah tega sama saya, katanya. Saya nggak punya apa-apa yang harus dibanggakan, cuman sarang kecil. Makanya saya nggak ngomong apa-apa lagi, saya diem sekarang, kata dia. Akhirnya malaikat ngadu kepada Allah, ya Allah, rupanya dia tidak bertasbih gara-gara begini. Sampaikan kepadanya, saya kirimkan angin kencang untuk meruntuhkan, merubuhkan sarangnya itu. Karena saat itu dia sedang tertidur, dari dahan yang dekat dari sangkarnya itu sudah datang ular yang akan memangsanya. Saya cinta padanya, maka saya hancurkan tempatnya biar dia terbangun dan dia terbang, agar dia tidak dirobek-robek oleh ular itu. Sejak itu kembalilah burung itu kembali bertasbih. Jangan-jangan kesulitan yang kita hadapi karena cintanya Allah terhadap kita. Hadirin yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan-peringatan ini penting, nasihat-nasihat ini penting, renungan-renungan ini perlu, muhasabah diri itu perlu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Kau tidak ada kuasa apa-apa. Tidak bisa orang bikin kita baik, tidak bisa kita bikin orang rusak. Allah lah yang kuasa atas segala sesuatu. Muhammad Rasulullah nggak bisa memberikan hidayah walau terhadap pamannya sekalipun. Muhammad Rasulullah juga tidak bisa membuat orang lepas dari bahaya kecuali atas izin Allah. Lasta alaihim bimusaitir. Rasul nyampaikan itu. Saya memang Rasul, saya memang utusan utusan Allah, tetapi tugas saya adalah memberi peringatan, bukan bisa bikin kamu selamat. Makanya diperingatkan tadi tentang neraka, saya nggak bisa bikin kamu ke surga, nggak bisa bikin kamu juga ke neraka. Tuh, nggak ada kuasa saya, kata Rasulullah SAW. Tapi saya berikan peringatan. Peringatan ini pun datangnya dari Allah. Jadi kita memang memuliakan Rasul, mencintai Rasulullah, tetapi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholawat kita diawali selalu dengan Allah dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapain mengagung-agungkan Rasul? Nggak ada orang mengagungkan Rasul sebelum mengagungkan Allah. Pasti itu, kalau dia ngerti, pasti Allah dulu yang diagungkan, baru Rasulullah. Karena kadang-kadang ada orang di masyarakat kita apa-apaan tuh mengagung-agungkan Rasul, bukan mengagung-agungkan Allah. Dia nggak tahu. Nggak ada orang yang tahu, yang paham. Pasti kalau dia bersolawat, Allah duluan diagungkan, baru ke Rasulullah. Tuh. Illa man tawalla wa kafar, kecuali jika orang berpaling dan kafir. Udah diberi peringatan, diberi gambaran tentang surga neraka, disuruh mikir tentang dunia ini, tentang alam yang diciptakan Allah ini, tapi tetap juga nggak mau, dia berpaling dan kafir.
fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengazabnya. Begini loh surga itu, begini model penghuninya, begini neraka itu, begini model penghuninya. Kalau ini nggak cukup bagimu, mikirlah bagaimana alam ini diciptakan. Pikirkan bagaimana kita ini tadinya lemah, nambah kuat, nambah lemah. Lemah, nggak kena hukum Pak, nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak apa-apa, nggak kena hukum. Orang masih lemah, namanya anak-anak. Sampai nanti diberi kekuatan, diberi potensi, baru kena hukum. Udah cerdas, udah kuat, kaki kokoh, melangkah ke masjid, enggak juga datang sholat. Akhirnya nanti dilemahin lagi, biar enggak liar kemana-mana. Nanti kalau udah 65, 70, 80 itu dibikin lemah nih kaki. Kan kemarin apa enggak sholat? Main futsal. Lah kan waktu umur 18 tahun, 20 tahun, mana kenapa enggak sholat? Main futsal. Umur 25 tahun, kenapa enggak ngaji? Waduh, itu lagi asik kongko-kongko, ngobrol-ngobrol sama temen. Sampai jam berapa? Sampai ya jam 1 malam. Akhirnya nanti dikasih umur sampai 70 tahun. Kenapa enggak sholat? Kan enggak main bola lagi. Enggak ada 70 tahun main bola. Enggak ada kongko-kongko lagi kan? Nongkrong-nongkrong lagi. Wah, jangan nongkrong-nongkrong. Lewat jam 9 aja masuk angin. Ya kan? Tuh. Nah, agar apa kita ini? Ini semuanya yang dimaksudkan itu, agar kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau dia nggak mau mikir juga, tetap saja berpaling, sudah diberikan fasilitas-fasilitas tadi, maka Allah akan mengazabnya. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sungguh kepada kami kembalimu. Nah, kalau udah begini, sungguh kepada kami kembalimu itu tadi, tidak ada cerita Pak, pasti mati kita ini. Summa inna alaina hisabahum, ada namanya nanti satu dari yang kita imani, dari bagian dari iman kepada hari akhirat adalah yaumul hisab. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan jalan mana yang kau tempuh selama itu tuh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, fujurkah atau takwa. Maka target kita dalam hidup ini di akhir dari surat Al-Mudatsir, baru Quran ini jadi peringatan tadi, fadzakir innama anta mudzakir. Kalau kita ahlut taqwa wa ahlul magfirah, ahli takwa dan ahli orang yang berharap ampunan, berharap banget dengan ampunan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberkahi, meridhoi kita semuanya, dilimpahkan taufik hidayah kepada kita, selamat kita fid dunya wal akhirah, dan senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir yang menyampaikan ayat-ayat ini di hadapan kita bersama diberi kesempatan, bukanlah orang yang terbaik di antara kita. Saya hanya diberi kesempatan, diberi waktu. Maafkan saya bila dalam penyampaian ini adalah hal yang kurang berkenan. Niat dan tujuan kita bersama adalah saling mengingatkan untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sahabat kita, falyatafaddal untuk selanjutnya. Baik, demikianlah uraian kajian tema pada Ahad pagi hari ini, yaitu surat Al-Ghasyiyah, yaitu surat ke-88 dari ayat 13 sampai dengan selesai. Baik Bapak dan Ibu yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami buka sesi pertanyaan. 3 penanya untuk Bapak-bapak dan 1 dari Ibu-ibu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai di surga itu manusia akan puas gitu. Yang saya tanyakan gini Pak, di surga itu kan ada 7 lapis Pak. Yang lapis terendah pun mungkin sudah enak, apalagi yang lapis yang paling tinggi kelasnya itu. Yang saya tanyakan gini Pak, ada manusia yang
merasa lebih alim, lebih segalanya lebih baik dari manusia yang lain, tapi di surga itu dapat kelasnya itu lebih rendah Pak. Misalnya sekelas Bilal itu, Bilal kan cuma marbot apa bagian adzan, tapi orang yang misalkan ini bukan kan sekelas Umar bin Khattab atau sahabat Nabi yang 10 itu Pak, ternyata berada di bawah kelasnya Bilal gitu Pak. Apakah tetap merasa puas Pak itu? Itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada beberapa Ustaz, maaf. Satu, makhluk manusia itu diciptakan dari tanah. Makhluk binatang apakah juga diciptakan dari tanah? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan planet-planet, planet Mars, Merkurius, Neptunus, Saturnus, Uranus sampai ke Pluto. Planet yang paling tinggi sekali. Di bumi berarti planet. Di bumi ini ditempatkan manusia, binatang, dan hewan lain. Yang saya tanyakan di planet-planet lain itu apakah ada makhluk dan diciptakan dari apa? Kalau malaikat kan dari cahaya, kalau iblis dari api. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari ibu-ibu ada? Kalau tidak ada, terakhir dari Pak An. Monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, pengajian tadabbur hari ini sangat menarik. Di balik itu sangat mengerikan. Artinya dua sisi ini pasti kita akan melampauinya. Yang kedua, deskripsi istilah Ustaz tadi, deskripsi yang Ustaz sampaikan sangat sangat terurai dan begitu mendalam gitu. Saya sederhana aja mohon pendalaman tentang kita dalam hidup ini selalu berdoa semoga dapat syafaat dari Rasulullah, tentu seizin Allah kan itu. Nah mohon lebih diurai. Syafaat ini di dunia yes gitu, kita pasti kita selalu berdoa. Nah tahapan di akhirat nanti deskripsinya seperti apa gitu, sehingga kita doa ada spirit, ada motivasi kepada Allah bahwa ridho Allah ya, juga ridho Rasulullah. Selalu dua kalimat ini selalu jelas. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aan Sukandar. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Terima kasih Pak. Pertama, penghuni surga itu adalah orang-orang yang rodiyah, puas. Surga kan banyak ya tadi disampaikan. Jannatul khuldi, Darussalam, Darul Muqamah, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adan, Jannatul Naim, Al-Muqawmil Amin, dan Jannatul Firdaus. Ada 8. Walau kita nanti dapat yang paling rendah, padahal dia merasa dia itu sebetulnya cocoknya level agak tinggi gitu kan. Ya tadi kalau misalkan kita sebutkan tadi, Bilal kan muadzin, sementara Umar itu sahabat mertua juga, udah sahabat mertua pembela Rasul. Bagaimana misalkan kalau surganya itu agak di bawah dari ini, apa ini? Iya puas. Kenapa?
Karena kalau masih di hatinya ada iri, ada dengki, nggak cocok penghuni surga. Jadi nggak cocok. Jadi kalau dia masih, masa dia di situ saya di, itu bukan penghuni surga begitu tuh. Itu penghuni nggak cocok di surga. Makanya dari dunia ini kita mulai berlatih, jangan suka kita merasa lebih dari orang. Dan itu jangan cuman kamuflase aja, Pak. Jangan cuman omongan doang. Memang dari hati kita. Jangan kita merasa lebih, orang yang merasa lebih hebat, lebih besar itu namanya takabur. Takabur itu merasa lebih besar. Kata dasarnya akbar, kabir. Orang yang merasa besar disebut namanya takabur. Besar kan kabir. Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Orang yang merasa dia merasa lebih besar, lebih hebat, lebih apa, itu disebut namanya takabur. Kalau di hati masih ada sifat takabur, belum cocok penghuni surga. Tuh. Jadi nanti penghuni surga itu nggak ada rasa iri. Udah enak banget. Bidadarinya 8, kita cuma 4. No, nggak ada begitu. Berarti sekarang kita berusaha lah membersihkan itu. Enak banget dia, anaknya pintar-pintar. Emang orang yang anaknya nggak pintar belum tentu. Kan udah sampai kepada kita kisah cerita-cerita. Orang punya anak 3, ada orang punya anak 3. Satu di antara anaknya ini lemah. IQ-nya rendah. Jangankan untuk sekolah tinggi di SD saja dia itu tertatih-tatih. Tapi 2 saudaranya luar biasa cerdas, hebat sekolah sampai ke luar negeri. Sehingga ketika dewasa kedua anak yang pintar-pintar ini sampai kantornya pun di luar negeri, di Eropa dan di Amerika. Anak yang lemot inilah yang tinggal di rumah. Ternyata giliran si ibu sakit, yang ngangkat dan nuntun ke kamar mandi anak yang lemot tadi, bukan anak yang cerdas itu. Jadi kadang-kadang ternyata punya anak yang tadi itu, yang kurang dari segi IQ-nya, kurang cerdas, kurang bagus karirnya, jangan-jangan itu lebih bagus. Kita kan cuma kadang-kadang menghukumi sepihak, tidak menghukumi dari segala aspek. Jadi kenapa harus iri yang pintar dengan yang kurang pintar? Kadang-kadang yang nggak pintar itu lebih bagus. Iya, coba kalau pintar semua, Pak, repot kita. Jadi itu, jadi nggak ada iri, nggak ada. Jadi insya Allah, Pak, mudah-mudahan dari sekarang kita cobalah. Kita ini masih ada, kita kikis-kikis biar nanti habis tuh. Pas sudah habis, sudah bersih, innalillah husnul khotimah. Kalau masih kotor-kotor, orang yang meninggal itu sama-sama meninggal loh, Bu. Sama-sama, yang cantik meninggal, yang jelek meninggal. Oh, ini meninggalnya husnul khotimah. Kenapa? Karena dia cantik? Enggak. Belum tentu. Karena kaya, karena karirnya bagus, belum. Tuh. Jadi kita bersihkan. Ya, jagalah hati tuh. Jadi insya Allah baru hewan-hewan itu diciptakan dari tanah, ya Pak. Hewan itu diciptakan dari tanah, sama dengan manusia. Cuman kalau manusia kan diberi akal. Kemudian di langit sana apa benda-benda apa itu yang tadi planet-planet bagian dari tata surya sampai ke Pluto tadi, adakah makhluk? Walau a'lam. Ada. Makhluk itu sebenarnya artinya ciptaan. Ya tentu Pluto itu, Mars, Jupiter itu juga adalah makhluk Allah. Itu makhluk. Tapi ada nggak yang hidup di situ? Lagi ngapain? Nggak perlu kita pikirin. Karena kalaupun kita pikirin mau kita apain? Mau dagang di sono kan belum tentu dia mereka doyan juga. Sama dengan orang begini, Pak, mohon maaf nih. Karena ada hal-hal memang perlu kita ketahui tetapi tidak perlu kita dalami. Ada orang bertanya bahwa Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lain itu, Nabi Ishak, Nabi Yakub itu kan sholat.
Di Quran kan mereka dibilang sholat. Bagaimana sholatnya mereka? Tidak perlu kita pelajari. Nanti malah kita sholat kayak sholat Nabi Ibrahim. Tidak perlu. Mereka sholat udah. Seperti apa sholatnya, rukunya, ngadap kemana, udunya seperti apa, tidak usah. Yang perlu kita pelajari kalau kaitannya dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa harus kita pelajari? Karena mau kita amalkan. Kalau itu nanti menjadi pengetahuan, hanya sekedar pengetahuan, toh nggak diamalkan. Kan nggak boleh diamalkan lagi. Bagaimana hajinya Nabi Ibrahim? Kan dia yang bangun Ka'bah. Bagaimana hajinya? Nanti manasik haji kita ngikutin dia, nggak ngikutin Rasulullah, justru tidak sah. Tuh, begitu Pak. Baru dari Pak An tadi, syafaat itu sebenarnya pertolongan atau bantuan. Jadi pertama, kalau di dunia ini Rasulullah telah memberikan bantuan kepada kita dengan memberikan keteladanan. Begini loh mengingat Allah itu. Beginilah caranya mendekatkan diri kepada Allah. Beginilah mengenal Allah itu. Rasulullah perkenalkan kita kepada Allah. Begini mencintai Allah itu. Salah satu bagaimana Rasulullah mencintai Allah itu, istrinya saja sampai bertanya, "Ya Rasul, bukankah dosamu yang telah lalu dan dosa yang akan datang telah diampuni? Mengapa engkau sholatnya sampai sebegitu lamanya? Sampai kakimu kelihatan bengkak begitu lama kamu berdirinya, lama rukukmu, lama sujudmu. Kenapa? Kan udah diampuni dosa." Kata Rasul, "Tidak layakkah saya ini kalau menjadi abadan syakuro, hamba yang tahu berterima kasih?" Orang kalau udah cinta Pak, bengkak itu sakit begitu, no problem. Coba orang kalau lagi cinta Pak, hujan, pakai daun pisang, indah banget. Lagi cinta. Lihat orang lagi kalau jatuh cinta Pak, jangankan bersama, lihat sandalnya aja deg-degan. Jadi orang kalau udah jatuh cinta Pak, jangankan dia dengar orang sholat, dia lewat masjid saja, lewat saja dekat masjid, bukan waktu sholat, bukan waktu itu rasa dia itu kalau masjid itu indah, bagus, nikmat. Tapi kalau masjid itu nggak terawat, muncul kesedihan di hati. Jadi Rasul dalam memberi syafaat kita di dunia ini, beginilah caranya, begini loh biar kita selamat. Sampai kadang-kadang dia dimaki-maki, ditimpukin, malaikat datang, ini udah nggak benar. Jangan, mereka itu belum tahu, saya belum tuntas menyampaikannya, jangan diapa-apain. Kenapa? Itu pertolongan Rasul, cintanya Rasul. Begitu juga nanti setelah kita berikhtiar berusaha di dunia ini meneladani Rasulullah, kita wafat, maka Rasul mudah-mudahan mengakui kita sebagai umatnya. Tapi usaha maksimal. Takutnya kita ngaku umat Rasul, Rasul nggak ngaku. Maka ikuti. Tuh. Itulah syafaat itu nanti. Kalau udah diakui, ya Allah ini umatku. Karena sampai di akhir ayat Rasul meminta kepada Allah, ummati, ummati, ummati. Maka nanti ketika dia yaumil kiamah kita kurang-kurang, tapi kita diaku, ya Allah ini umatku, tolong. Itulah syafaat itu. Jadi kita yang dipanggil Rasulullah ummati, ummati itu yang sekarang kita berusaha memasukkan diri, mendaftarkan diri agar benar-benar bisa dapat pengakuan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu barangkali Pak. Udah selesai Pak ya? Kayaknya kopinya udah disiapin Pak. Mungkin satu lagi Pak, terakhir. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang disampaikan Pak Ustadz ini menarik sekali. Ini peringatan-peringatan supaya kita tidak masuk dalam perangkap godaan dari setan. Dan salah satu yang paling ditakuti oleh setan adalah ikhlas. Seperti yang sebelumnya, ikhlas menyampaikannya gampang tapi mempraktekannya susah. Dan kalau kita lihat kondisional sekarang sangat-sangat memprihatinkan. Apalagi di mass media, antara pendapat Ustadz yang satu dengan yang lain dibentur-benturin.
termasuk pengelolaan dalam masjid juga kita gontok-gontokan sesama Islam. Cuma ada satu tulisan dan saya belum sampai ilmu saya ke sana Pak, itu yang mohon tuntun dari Bapak. Untuk mencapai ikhlas, salah satu kuncinya adalah pengelolaan ego. Yang kalau Bapak Ustadz tadi sampaikan takabur. Semua itu terjadi benturan nggak lebih karena kita merasa lebih hebat, lebih berkuasa, lebih mampu, sehingga kita tidak terima adanya. Jadi barangkali mohon tuntun dari Bapak, bagaimana cara kita bisa mengalihkan ego. Dan kalau kita lihat baik di dalam organisasi keislaman sendiri, kita juga bergontok-gontokan. Dan kalau saya amatin itu nggak lebih, kenapa? Karena keegoan dari pelaku-pelakunya, merasa lebih berkuasa, merasa lebih hebat, lebih tahu dan segala macamnya. Jadi kalau saya lihat dari situ, cuma karena ilmunya belum sampai, bagaimana mempraktikkannya supaya ego ini dikendalikan, kita bisa mencapai ikhlas, kita aman. Ya, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini memang ranah yang sangat berat. Kenapa? Karena ini harus masuk ke dalam hati masing-masing. Tuh, jangan sampai orang yang sudah masuk wilayah yang ingin membentuk dirinya ikhlas, akhirnya terkontaminasi karena orang lain. Saya yakin kalau pribadi-pribadi ikhlas, tapi ketika ngobrol akhirnya muncul kepentingan. Bukan lagi kepentingan di atas keikhlasan, tapi kepentingan yang tadinya adalah sifatnya ya merasa. Kita ini harus mengasah rasa itu. Diasah itu kan, diasah itu digesek biar bersih. Bagaimana mengasah ini? Tolonglah masing-masing kita muhasabah. Bangun di tengah malam, ambil air wudhu, bila perlu mandi dulu dah. Mandi, habis mandi karena bersihkan jasadnya, baru ya Allah sebenarnya apa yang mau saya tuju. Ketika saya bicara tentang yang namanya muktamar NU itu, apa yang saya tuju dalam muktamar itu? Ketika saya ada dalam musyawarah munas nasional, musyawarah nasional tentang partai itu, apa yang saya tuju? Ridhomu atau memang kursi yang mau saya cari? Ketika saya bicara tentang masjid itu, sebenarnya saya ini bicara apa ya Allah, tunjukkan saya. Tidak usah dulu orang lain. Setelah itu mintakan kepada Allah, bukakan basiroh ini pandangan saya ya Allah. Siapa sebenarnya orang yang layak saya ajak bicara? Jangan takut kepada siapapun, takutlah kepada Allah. Kalau udah itu, tunggu saja. Insya Allah Allah akan memberikan taufik hidayah. Tentu nggak sekali Pak. Nabi Ibrahim puluhan tahun minta anak. Dia Rasul, dia Nabi, dia Khalilullah. Model kita Nabi bukan Rasul, baru sholat sekali. Kayaknya si Anu nih, saya udah sholat loh si Anu nih. Emang berapa kali? Nah, Nabi Allah. Kita sekarang itu Pak, ayo introspeksi. Introspeksi. Apa guna semua ini? Tidak ada Pak. Kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita sebut, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ada orang bilang, Pak Ustadz hati-hati Pak Ustadz. Kenapa? Kayaknya Pak Ustadz enggak disukai. Ini kan nanti bisa merugikan. Rugi apa? Jangan-jangan nanti Ustadz nggak dipakai. Enggak apa-apa. Emang kalau nggak dipakai? Yang repot kalau kita disingkirkan Allah. Tuh, biasa saja. Biasa saja. Popularitas tidak ada guna kok. Kita mau dikelar orang sedunia. Kalaulah hidup ini muhasabah kita nanti Pak.
Kalaulah hidup ini kita ukur kesuksesan, oh hebat dia karena materi, maka yang paling sukses dalam keyakinan, dalam benak kita, dalam bawah sadar kita adalah korun. Kalau kita akan berkata bahwa sukses itu karena si anu begini hebat, maka orang paling sukses dari sisi materi itu korun. Mau kita menjadi iman pada korun tuh. Kalaulah kesuksesan diukur karena pangkat, jabatan, kehebatan segala macam tadi, maka berarti kalau kita akui kesuksesan, kehebatan itu karena jabatan, maka akan mengalir dalam bawah alam sadar kita bahwa orang hebat itu, orang sukses itu Fir'aun. Maka banyak orang yang benci dengan Fir'aun, tapi gaya hidupnya mencontoh Fir'aun. Berdirilah kita di hadapan diri kita sendiri. Kalau bicara tentang pintar, tentang hebat, nyusun strategi segala macam ilmu, di Quran dikatakan yang hebat itu, yang pintar itu Haman, anak buahnya Fir'aun. Tapi kalau kita ingin sukses itu adalah dari kacamata Rasulullah, Rasul tidak kaya, Rasul nggak pernah mencari jabatan, Rasul memang pemimpin perang. Rasul memang, tapi dia tidak ini. Dia bukan mencari jabatan, tapi dia terus bergerak dalam kebaikan dan kebenaran. Rasul terus bergerak, maka Rasul itu tidak pernah dinobatkan menjadi kepala negara, kepala apa, nggak ada. Memimpin dia, karena kullukum ra'in wa setiap kamu adalah pemimpin. Tuh. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, memang betul Pak, saya setuju sekali yang disampaikan Pak Haji tadi. Kita prihatin, ini bukan cuma level RT RW, level nasional, level internasional. Kita sulit bersatu, sehingga Israel saja mencabik-cabik saudara kita di Palestina. Nyaris kita tidak mungkin kalau semua umat Islam, tapi memang kita ini dipecah-pecah oleh iblis. Orang-orang baik kadang-kadang tidak bisa lagi masuk ke wilayah itu. Kenapa? Karena disingkirkan oleh orang-orang buruk. Kalau bicara tentang itu memang agak dalam Pak. Ketika Profesor Dr. Harun Nasution menulis buku teologi Islam, mantan rektor UIN dulu, IAIN dulu, IAIN Syarif Hidayatullah, Harun Nasution menulis buku teologi Islam. Bukunya teologi Islam, bicara tentang ilmu kalam, bicara tentang akidah. Di bab pertama Harun Nasution menulis, konflik pertama yang terjadi di kalangan umat Islam bukanlah karena persoalan akidah dan syariat, tetapi karena persoalan kekuasaan. Kenapa Umar bin Khattab meninggal ditusuk, Utsman bin Affan dibunuh, Ali bin Abi Thalib dibunuh? Bukan ketika mereka sebagai sahabat Rasul, tapi ketika mereka menjadi khalifah. Jadi Bapak-bapak, kita ini masuklah ke dalam. Lebih-lebih kita ini yang aktivis masjid sekarang ini, banyak saudara-saudara kita, rekan-rekan kita kayak Ustadz Doni masih yang muda-muda, tapi kita yang senior-senior juga banyak. Yang senior-senior ini, ya berikanlah keteladanan, jangan sampai kita tinggalkan konflik di belakang kita. Berikan, tidak ada ini Pak, ini cuma sebentar lagi. Ntar kalau kita udah meninggal nggak ada. Kita tidak usah merasa hebat apa-apa. Kalau udah meninggal diingat orang juga enggak kita Pak. Besok kalau kita meninggal dunia, warung yang samping rumah kita itu tetap buka. Jadi sehebat apa sih kita ini? Tidak ada. Jadi marilah Pak. Jadi pertama masuk ke dalam diri, bermuhasabah. Selanjutnya minta pertolongan Allah, siapa yang mau kita ajak musyawarah. Karena kalau ada konflik kata Allah dan Rasulnya, musyawarahlah. Tapi yang diajak musyawarah itu bukan kita pilih berdasarkan kepentingan kita. Kita pilih berdasarkan taufik hidayah Allah. Siapa itu orang-orang itu? Mungkin gak terlalu tua umurnya, tetapi tua yang namanya ketawadukannya. Dia rendah hati.
Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, untuk yang demen bikin konflik, udahlah didiemin aja. Kalau diajak bertengkar nggak kelar-kelar pak, harus meninggal. Kan kalau baru meninggal baru diem, nah repot, lamaan. Mendingan udah kita ini udah ini apa? Ini nanti bermanfaat nggak buat akhirat saya? Itu aja pak. Kalau nggak bermanfaat untuk akhirat, ngapain? Kalau justru saya aktif di masjid loh, di masjid pun kalau itu bikin dosa buat apa? Tuh. Tapi kalau ini di sini banyak yakin saya pak, insya Allah kita mampu menyelesaikan masalah, mampu, yakin saya pak, hakul yakin saya. Karena apa? Di sini banyak orang yang hatinya bersih. Tapi kadang-kadang yang semangat kan yang hati kotor, yang hati bersih anteng. Kenapa? Karena merasa tidak ada apa-apa. Kadang-kadang yang menggebu-gebu yang ini itu kan. Kita hati-hati ketika menggebu-gebu itu remnya pakai. Kenapa? Karena kadang-kadang disitulah kita dikendalikan oleh syaitan. Ketika kita menggebu-gebu, kita terlalu melempem juga, itu juga bisa menyebabkan semuanya nggak bergerak. Jadi lakukan musyawarah, bukan pemilihan. Saya selalu bilang itu pak, Islam tidak menghendaki namanya tidak menghargai seluruh kepala. Islam menghargai isi kepala. Dalam demokrasi semua kepala dihitung, one man one vote. Tapi Islam enggak. Kalau Islam enggak, masa sama harga kepala Umar bin Khattab dengan segala isinya dengan Abu Jahal? Udah sama. Jadi ini musyawarah kita pak, demi cinta, demi kasih sayang kita, demi amal-amal soleh kita. Tolong, saya yakin pak, di sini jauh banyak yang lebih senior. Udah banyak pengalaman kita. Masjid kita ini berdiri kokoh begini karena kita dulu bersatu. Maka setelah kokoh berdiri, terus kita mau dicerai-beraikan hanya karena hal-hal kecil. Berapa? Nggak ada 100 triliun, nggak ada. Harga iman kita, harga takwa kita jauh lebih besar daripada itu. Harga persatuan persaudaraan kita lebih besar dari itu. Tapi memang iblis luar biasa. Jangankan orang kayak kita pak, kakak beradik lahir dari rahim yang sama bisa berantakan pak. Saudara kandung, kakaknya itu yang gendong-gendong dia waktu kecil. Ketika sudah sama-sama besar, apa yang mereka perebutkan? Ada peninggalan orang tua. Berapa nilainya? Ada 100 miliar enggak? 2 miliar enggak? 1 miliar enggak? Cuman mungkin puluhan juta saja. Tapi bisa mereka ini. Terlalu kecil harga persaudaraan itu. Hanya puluhan juta. Apalagi kalau kita tarik wilayah-wilayah masjid pak, musola. Emang siapa yang digaji di masjid, di musola? Belum ada kayaknya pengurus musola dapat honor-honor yang besar kalau di Indonesia. Di Malaysia, Brunei memang gede honornya. Wah, pantasan Indonesia kurang keren kata orang Brunei. Orang di sana pengurus masjid marbot apa gajinya kecil. Udah seberapa? Kalau kami di sana imam saja gajinya gede katanya. Itu tandanya orang Indonesia ikhlas. Jadi imam nggak usah di imam. Makanya mereka ngeri juga kali itu. Oh, iya juga katanya. Iya juga, Indonesia nggak usah. Ini kalau di kota-kota besar mungkin masih ini. Di kampung-kampung pak udah ada 20 tahun jadi imam, kagak pernah dapat apa. Satu kain sarung pun nggak pernah dikasih. Kampung-kampung itu. Makanya mereka heran. Indonesia orangnya ikhlas tuh, beda sama sana. Makanya tapi lucunya karena di Indonesia ini imam-imam kadang-kadang di Brunei dan di Malaysia banyak juga dari Indonesia. Sono aja jadi imam katanya, sini nggak dapat, sono aja. Nah, jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya udahlah pak. Kalau menurut saya pak,
pasti kita bisa menyelesaikan masalah. Sumber-sumber masalah itu ya kita abaikan. Munculkan kerukunan. Yakin saya Pak, pasti ada orang di tengah-tengah kita. Udah si Fulan kita ajak sebagai tetua yang akan mengumpul kita. Pak Haji ini ajalah yang ngajak kita. Nanti kita dengerin titah dia. Karena kita tahu siapa yang tidak ada kepentingan, nggak mau apa mau, dia cuman mau rukun, mau baik, sholat enak, tenang, tenteram, tidak ada kok orang yang begitu di tengah-tengah kita. Ada Pak, nggak mungkin. Coba kita tanya hati kita, pasti kita temukan orang itu. Ada. Kalau udah ketemu itu ya itulah, gimana Pak? Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, memang kalau ngomongin begini ini tambah lapar kayaknya Pak. Iya. Tapi insya Allah Pak, insya Allah saya hakul yakin dengan pertolongan Allah. Yakin saya Pak. Masa orang-orang kayak kita ini udah sholat udah apa? Pertolongan Allah. Maka ya udah terdengar Pak. Saya sampaikan ini, tapi ini tetap saya ingin katakan walaupun waktunya agak sedikit lewat. Masjid Jami Harapan Jaya ini adalah salah satu simbol bagi kita yang di Harapan Jaya ini, mulai dari depan sampai ke belakang sana. Ini simbol kita Pak. Betapa nanti tidak nyamannya kita berhadapan dengan Allah kalau kita termasuk orang yang terlibat tidak membuat kenyamanan di sini. Dan betapa indah dan bahagianya kita kembali ke hadapan Allah kalau kita termasuk orang yang membuat tempat ini menjadi nyaman, indah, menyenangkan. Ya, itu indah. Jadi dua-dua sisi Pak. Maka marilah dengan segala kerendahan hati. Jangan sampai, saya kadang-kadang ngisi taklim. Tadi malam saya ngisi taklim di PUP. Ada juga yang nanya ngisi taklim. Di Harapan Jaya emang ada apa? Nggak ada apa-apa. Iya kan, nggak ada apa-apa. Dengar-dengar, nggak usah dengar-dengar saya bilang. Saya tutup aja Pak, saya tutup aja kerannya. Karena memang saya juga nggak tahu banyak. Nanti malah bukannya tambah bagus, tambah tidak bagus. Dengar-dengar katanya. Nggak usah dengar-dengar saya bilang. Kan repot Pak. Nah, tuh. Jadi kita ini semua begitu. Hal-hal yang kira-kira nggak bagus tutup aja. Tutup, bikin yang bagus, selesai. Masa nggak bisa? Tapi kalau kita iya sih, emang tukang ngerumpi kita kayak mak-mak. Iya, karena banyak juga sekarang yang jadi kayak mak-mak. Iya sih, emang. Udah. Saya tidak tahu Pak. Kita tanya hati nurani kita masing-masing. Allah yang tahu tentang kita. Kita mau berkamuflase, mau bikin pencitraan kata apa? Allah yang tahu hati kita. Tuh. Allah yang tahu. Jadi maafkan saya bila dalam penyampaian ini adalah hal yang kurang berkenan, tetapi pada hakikatnya niat dan tujuan kita adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selamat fid dunya wal akhirah. Akhinal kiram, Ustaz Doni yang telah memandu acara ini, terima kasih yang sebesar-besarnya dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.